antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Insan TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang hingga pada saat ini, siang hari ini, di hari ketiga bulan Muharram tahun 1439 Hijriah, kita semuanya masih diberikan kesehatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa nikmatul imani wal Islam, berupa nikmat iman dan Islam yang akan membawa kebahagiaan kita hidup di dunia dan akan menjadikan kita bahagia yang sebenarnya, bahagia yang hakiki, yang sejati di yaumul qiyamah kelak. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang selalu senantiasa setia meneladani, mengikuti serta menuruti apa yang Allah, apa yang Rasulullah telah contohkan di dalam kehidupan di dunia ini. Ayuhal muslimun, para pemirsa kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat ini atau pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita membaca kitab Khudh Aqidataka minal kitabi was sunnati sahihati, membaca satu kitab yang berjudul Ambillah Akidahmu dari Alkitab dan As-Sunnah yang Sahih. Yang kitab ini ditulis oleh seorang mudarris di Darul Hadis di kota Makkah Al-Mukarramah, yakni Syekh Muhammad Ibnu Zamil Zainu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Pada pembahasan hari ini kita akan melanjutkan soal jawab yang nomor 13, yakni pertanyaan di dalam buku ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, ma hukmus sihri? Apa hukumnya sihir? Al-jawab, as-sihru minal kufri. Dikatakan sihir adalah merupakan salah satu bentuk kekufuran. Qala ta'ala, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Suratul Baqarah ayat 102. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, akan tetapi setan-setan itulah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra, mereka mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqati, tinggalkanlah 7 perkara yang akan menghancurkan, tinggalkanlah 7 perkara yang akan membinasakan. Asyirku billahi was-sihru, kama qala sallallahu alaihi wasallam fi hadisi rawahu Imam Muslim. Ayuhal muslimun, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam soal yang ke-13 ini muallif rahimahullah ta'ala ingin menyampaikan kepada kita tentang bagaimana pandangan Islam terhadap ilmu sihir. Bagaimana Islam melihat tentang fenomena sihir yang ada di dunia ini.
Maka muallif membawakan satu dalil dari Al-Quranul Karim suratul Baqarah ayat 102 yang menegaskan bahwasanya sihir ini adalah merupakan amalan-amalan syaitan, merupakan perbuatan syaitan, dan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa setan-setan ini mengajari manusia ilmu sihir. Kemudian juga muallif menjelaskan kepada kita tentang sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang menerangkan bagaimana bahaya sihir di dalam kehidupan kita. Kata Rasulullah SAW, jauhilah 7 perkara yang akan menghancurkan amal-amal kita. Jauhilah 7 perkara yang akan menghancurkan, membinasakan hidup kita. Rasulullah mengatakan di antaranya adalah syirik kepada Allah dan belajar ilmu sihir. Mempelajari sihir, mengamalkan sihir, ini sangat berbahaya sekali di dalam kehidupan kita. Ayuhal muslimun, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari apa yang telah disampaikan oleh muallif Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah ta'ala, maka barangkali kita semuanya sudah bisa mengambil satu kesimpulan bahwa sihir ini adalah perkara yang diharamkan di dalam Islam. Sihir adalah salah satu cabang ilmu yang tidak boleh dipelajari di dalam Islam. Sihir adalah satu dari amalan yang merupakan kekufuran apabila seseorang melaksanakannya, mempelajarinya. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita pelajari apa itu makna sihir. Apa itu sihir? Sihir dari kata bahasa Arab sahara, yang punya makna sesuatu yang sangat lembut, sesuatu yang sangat samar. Maka waktu di antara waktu malam menjelang fajar dinamakan waktu sahur, di mana waktu itu barang-barang di sekitar kita belum nampak jelas. Benda-benda, makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita belum nampak jelas. Maka sihir dari sisi bahasa maknanya adalah sesuatu yang tidak terlihat sebagaimana wujud aslinya, sesuatu yang masih samar, sesuatu yang sangat lembut, kita tidak bisa mengetahuinya. Kemudian secara istilah syar'i, maka para ulama banyak memberikan definisi-definisi dari makna sihir ini. Di antaranya seorang ulama, Imam Al-Ash'ari, beliau mengatakan sihir adalah perbuatan yang dilakukan, yang dikerjakan dengan cara mendekatkan diri kepada setan-setan. Jadi perbuatan sihir adalah satu perbuatan yang tidak bisa terlaksana kecuali dengan seseorang itu mendekatkan diri kepada setan-setan, bekerja sama, bermuamalah dengan para setan-setan. Ini definisi yang dikatakan oleh seorang ulama. Kemudian Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan bahwasanya sihir maknanya adalah perkara yang dengannya seseorang bisa mengelabuhi pandangan mata orang lain. Jadi seseorang yang dengannya manusia bisa ditipu pandangan matanya. Ini tafsir ataupun definisi yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Kemudian seorang ulama yang lainnya,
Imam Al-Alusi mengatakan bahwa sihir adalah perkara-perkara yang ganjil, yang dianggap luar biasa, padahal sebenarnya itu biasa saja. Yang itu, perbuatan itu, perkara itu bisa dia lakukan adalah karena dengan cara tukang-tukang sihir ini beribadah kepada para setan. Maka ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, ini diantara beberapa definisi dari makna sihir secara istilah syar'i. Maka disimpulkan, dan ini barangkali merupakan satu takrif, definisi sihir yang paling lengkap adalah bahwa sihir adalah satu mantra-mantra, satu jimat-jimat ataupun buhul-buhul, buhul-buhul yang bisa mempengaruhi keadaan batin seseorang dan keadaan zahir seseorang. Yang seseorang dengan mantra-mantra itu, dengan jimat-jimat itu, bisa menjadikan seseorang hatinya tergoncang, bisa mempengaruhi seseorang hatinya menjadi senang dengan seseorang, menjadi benci dengan seseorang, menjadi marah dengan seseorang. Ini pengaruh sihir. Jadi satu jimat, satu mantra, ataupun benda-benda tertentu, buhul-buhul, ikatan-ikatan, buntalan-buntalan tertentu, yang dengan itu seseorang dengan kerjasama, dengan beribadah dengan setan-setan, bisa mempengaruhi hati seorang manusia, atau bahkan bisa mempengaruhi jasad seseorang manusia. Dengan sihir, maka seseorang bisa melukai seseorang. Dengan sihir, seseorang bisa menyakiti seseorang. Bahkan barangkali dengan sihir seseorang bisa membunuh orang lain. Namun tentunya semuanya itu dengan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang terjadi di dunia ini, semua yang terjadi berupa kebaikan ataupun berupa keburukan di dunia ini, semuanya adalah dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, sihir-sihir yang dikerjakan oleh tukang sihir ini bisa berpengaruh semata-mata juga karena ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali kita bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan adanya pengaruh sihir? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan seseorang bisa terkena sihir, bisa sakit, bisa gila, bahkan bisa mati karena sihir? Kenapa ini bisa terjadi? Maka barangkali kita juga bisa memahaminya, bahwa takdir yang ada di dunia ini demikian memang adanya. Orang yang mencuri kadang diberikan kesempatan oleh Allah, orang itu bisa mencuri. Orang korupsi kadang Allah memberikan kesempatan orang itu bisa berbuat korupsi. Orang berzina, Allah beri kesempatan orang itu bisa berzina. Bahkan di dunia ini banyak terjadi seseorang membunuh orang lain. Ini pun juga semuanya dengan qadha dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah tidak ridha dengan sihir, Allah mengatakan sihir ini adalah perbuatan syaitan, namun terjadi. Sebagaimana mencuri terjadi di dunia ini, sebagaimana orang membunuh terjadi di dunia ini, orang korupsi, orang merampok, orang berzina terjadi di dunia ini. Padahal semuanya itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu tidak disenangi, tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun terjadi di dunia ini.
Jadi ini tidak merupakan satu kemuskilan, tidak menjadi satu masalah. Kenapa sihir ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya, perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sihir sebagai ujian keimanan seseorang. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui makna-makna sihir secara lughawi, secara bahasa dan secara istilah, maka bagaimana sekarang hukumnya? Maka hukumnya sebagaimana telah disinggung oleh muallif Syekh Muhammad Jamil Zainu, bahwa sihir adalah hukumnya haram, bahkan merupakan kekufuran. Maka para ulama, para ulama ini banyak yang menghukumi sihir ini sebagai perbuatan kufur. Sihir ini merupakan perbuatan kufur, sebagaimana dikatakan oleh para ulama-ulama madhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasanya sihir ini adalah merupakan perbuatan kufur. Sihir ini merupakan perbuatan kufur, kekafiran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada yang memandangnya bahwasanya sihir ini bukan merupakan satu kekafiran. Namun apabila sihir ini adalah sihir yang derajatnya tidak sampai mengadakan ritual beribadah kepada para setan, maka para ulama juga menerangkan bahwasanya sihir ini ada dua macam. Sihir ini ada dua macam, kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sihir ini ada dua macam. Yang pertama jenis sihir yang mana merupakan perbuatan kufur, perbuatan syirik, yakni tatkala seseorang mempelajari sihir, menggunakan sihir, mengamalkan sihir ini dengan cara melakukan satu ritual, satu peribadahan kepada setan-setan. Jadi dia bisa mengerjakan sihirnya, bisa melakukan pekerjaan sihirnya. Ini karena dia, caranya apa? Caranya dengan mendekatkan diri kepada setan-setan, dengan mengadakan ritual-ritual khusus untuk menyembah jin-jin yang kafir, mengadakan acara-acara khusus untuk memanggil jin-jin yang kafir untuk membantu urusan dia. Ini adalah sihir jenis pertama, dan ini adalah hukumnya kafir, hukumnya perbuatan kufur, hukumnya perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jenis yang kedua, jenis sihir yang tidak menjadikan pelakunya ini kufur, adalah sihir yang apabila pelakunya ini melakukan perbuatan sihirnya ini tidak sampai derajat beribadah kepada selain Allah. Dia melakukan sihirnya, mempelajari sihirnya dengan trik-trik yang dia punya, dengan keterampilan-keterampilan yang ia punya, sehingga dengan keterampilan yang ia punya dia bisa mempengaruhi manusia, bisa mempengaruhi pandangan manusia, bisa mengelabui manusia, bisa menghipnotis manusia, sehingga manusia tidak sadar bahwa yang dilihat itu adalah bukan yang sebenarnya. Ataupun dengan obat-obatan tertentu, zat-zat kimia tertentu, yang seorang kadang-kadang bisa melakukan satu perbuatan yang di luar nalar. Maka apabila sihir ini didapat, diperoleh, dipelajari dengan cara yang seperti ini, maka hal ini bukan merupakan satu bentuk kekafiran,
bukan satu bentuk kemusyrikan, namun merupakan satu bentuk kefasikan, satu dosa besar. Mengapa? Dia telah menipu manusia, ya. Dia telah menghipnotis manusia, ya, sehingga manusia menyanjung dirinya, ya, menganggap dia sebagai seorang yang hebat, ya, menjadikan dia menjadi orang yang takabur. Maka ini satu perbuatan kefasikan. Maka apabila para ulama mengatakan bahwasanya sihir itu tidak kafir, maknanya sihir jenis ini, sihir yang sihir itu caranya diperoleh, dipelajari tanpa harus mengadakan ritual peribadahan kepada para setan, para jin-jin kafir. Jelas ini bukan merupakan satu perbuatan kufur. Namun jenis yang pertama, yang mana apabila seseorang di dalam mempelajari, mengamalkan sihir ini dengan bantuan para setan, dengan bantuan para jin-jin kafir, dengan ritual-ritual khusus kepada jin-jin kafir, maka ini merupakan bentuk kekufuran. Kemudian para ulama ada yang mengatakan bahwasanya sihir ini merupakan dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar, ya. Sebagaimana dalam hadis tadi, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang menghancurkan. Apa itu 7 perkara? Di antaranya syirik kepada Allah, di antaranya sihir, di antaranya membunuh jiwa, di antaranya durhaka kepada kedua orang tua. Ini adalah jenis-jenis perbuatan dosa yang paling besar, dosa-dosa yang paling besar, ya. Maka sihir dikatakan oleh sebagian ulama adalah merupakan dosa yang paling besar, walaupun tidak sampai kepada tahap kekufuran. Namun ayyuhal muslimun, ini pun para ulama memberikan 3 catatan sehingga sihir ini bisa dikatakan dosa besar ataukah justru menjadi satu bentuk kekufuran. Jadi ulama yang mengatakan sihir ini merupakan perbuatan dosa besar, ya, itu mempunyai beberapa catatan atau 3 catatan minimal. Yang pertama, bahwasanya, ya, perbuatan ini tidak sampai menyebabkan dia beribadah kepada selain Allah, maka itu dosa besar. Kalau perbuatan itu sudah sampai kepada bentuk kekufuran, jelas beribadah kepada selain Allah, maka ini merupakan satu bentuk kekufuran. Kemudian yang kedua, ya, tatkala pelaku sihir ini meyakini bahwasanya sihir ini tidak boleh, maka ini baru dosa besar. Kalau dia meyakini bahwasanya sihir ini boleh dipelajari, sihir ini boleh dikerjakan, boleh diamalkan, maka otomatis dia kafir, bukan dosa besar lagi, ya. Jadi kalau seorang belajar sihir, dia masih meyakini bahwasanya ini tidak boleh, ini haram, ini merupakan perbuatan kufur, tapi dia masih melakukannya, atau ini merupakan perbuatan fasik, dia masih mengerjakannya, maka ini pelakunya merupakan murtakibul kabiroh, ya, seorang yang melakukan dosa besar. Tapi kalau dia sampai membolehkan sihir ini boleh, maka otomatis dia melakukan satu bentuk kekufuran. Kemudian yang ketiga, seseorang pelaku sihir ini dikatakan hanya sebagai pelaku dosa besar, ya, apabila di dalam mempelajari sihir ini dia tidak beribadah kepada para jin-jin yang kafir. Kalau dia sampai bekerja sama dengan jin-jin yang kafir, maka hukumnya sebagaimana hukum yang pertama, bahwasanya perbuatannya adalah perbuatan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari 3 penjelasan atau beberapa penjelasan para ulama tentang hukum sihir bermuara kepada satu masalah. Kalau sihir itu cara mempelajarinya
cara mengamalkannya di dalam pengerjaan pelaksanaan sihir ini dengan bantuan setan, dengan bantuan jin-jin yang kafir, dengan mengadakan ritual-ritual tertentu, peribadahan-peribadahan kepada setan, kepada jin kafir, maka ulama sepakat ini merupakan salah satu perbuatan kekufuran. Perbuatan kekufuran. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Insan TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, ya, setelah kita mengetahui hukum sihir, juga tadi macam-macam sihir, maka bagaimana sekarang hukuman kepada para pelaku sihir di dalam Islam ini? Bagaimana pandangan Islam, ya, menghadapi para pelaku sihir ini? Bagaimana Islam memperlakukan, ya, orang-orang yang mengerjakan sihir? Maka para ulama mengatakan bahwa para pelaku sihir ini mereka hukumannya adalah sangat mengerikan, yaitu dibunuh. Ya, para ulama mengatakan bahwasanya orang yang mengerjakan sihir ini hukumnya dibunuh. Ya. Namun para ulama mengatakan dibunuhnya ada yang karena setelah diminta untuk taubat, diberi waktu untuk taubat, tidak mau, baru dibunuh sebagai had bagi dia. Namun ada yang menganggap bahwasanya dibunuhnya orang pelaku sihir karena dia memang orang murtad, keluar dari Islam karena telah belajar ilmu sihir. Ini perlakuan Islam terhadap para pelaku sihir. Kemudian ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui tentang hukumnya sihir dan perlakuan Islam kepada tukang-tukang sihir, maka bagaimana sekarang kita agar terhindar dari sihir? Bagaimana agar diri kita ini bisa terhindar dari sihir? Mengapa kita perlu menghindarkan diri dari sihir? Karena sihir adalah satu perbuatan jahat, satu perbuatan buruk. Maka sebagaimana kita di dunia ini ingin dihindarkan oleh Allah dari segala mara bahaya, dari segala kemaksiatan, dari segala kejelekan, maka kita pun secara khusus perlu berlindung, perlu memohon kepada Allah agar kita dihindarkan dari perbuatan sihir. Karena sihir ini faktanya ada, ilmunya bisa dipelajari, pengaruhnya ada, efeknya jelas, bisa mempengaruhi hati manusia menjadi gila, bisa menyakiti manusia sehingga manusia itu sakit yang berkepanjangan, bahkan bisa menceraikan seorang suami dengan istri yang tadinya seorang suami sangat mencintai istrinya, seorang istri sangat menyayangi suaminya, bisa dicerai-beraikan dengan sihir. Maka sangat dahsyat pengaruh keburukan sihir ini terhadap kehidupan manusia. Maka ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, karena tidak ada seorang pun yang bisa menjamin dirinya ini selamat dari sihir, maka kita perlu mengantisipasi, ya, mencegah agar sihir ini tidak menyerang kepada kita, agar sihir ini tidak menimpa kepada kita. Maka di antara beberapa perkara yang bisa kita lakukan untuk menghindari, ya, terjadinya sihir pada diri kita, pada keluarga kita, pada anak kita, maka para ulama menjelaskan, yakni yang pertama, hendaklah kita, diri kita, keluarga kita, anak-anak kita tanamkan untuk selalu di dalam hidup ini selalu mentauhidkan kepada Allah, selalu menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisannya selalu mentauhidkan kepada Allah, lisannya senang menyebut kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat tauhid. Hatinya pun demikian,
bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara cara untuk menghindari dari sihir, salah satu cara diri kita menangkal dari sihir adalah selalu di dalam hidup ini menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah, menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim hendaknya menjaga amal-amal yang wajib bagi dirinya. Apakah itu sholat 5 waktu sehari semalam, apakah itu thalabul ilmi, apakah itu membaca Al-Quran, apakah itu zikir pagi dan zikir petang. Hendaknya dia selalu berusaha untuk menjalankannya, terutama sesuatu yang wajib. Tidak boleh seorang muslim meninggalkan, karena pertama dia bermaksiat kepada Allah, kedua sangat rentan dia akan terkena sihir. Karena orang yang meninggalkan kewajiban yang Allah telah bebankan kepadanya, berarti orang ini telah berlepas diri dari zimah Allah, telah berlepas diri dari jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cara menangkal sihir yang ketiga diterangkan oleh para ulama, di antaranya adalah tidak membiarkan anak-anak kita yang masih kecil-kecil ini keluar di waktu petang, tatkala matahari menjelang terbenam. Karena Rasulullah pernah mengatakan, tahanlah anak-anakmu di rumah-rumahmu di waktu menjelang terbenamnya matahari, karena setan pada saat itu sedang berkeliaran. Ini Rasulullah SAW yang mengatakan, Rasulullah yang menghabarkan kepada kita. Dan apa yang dikhabarkan Rasulullah pasti benar, walaupun kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa melihatnya, namun kita yakin bahwa apa yang disabdakan Rasulullah benar, bahwa di saat petang menjelang matahari terbenam, setan-setan berkeliaran. Hendaklah tahan, jangan biarkan anak-anak kita berkeliaran di luar rumah. Jangan biarkan anak-anak kita di saat-saat petang sampai maghrib dibiarkan untuk berbuat yang tidak ada gunanya. Maka sangat baik tatkala anak-anak kita menjelang maghrib disuruh di dalam rumah, disuruh melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Setelah adzan maghrib diajak sholat berjamaah. Kemudian setelah sholat maghrib diarahkan mereka untuk zikir ataupun untuk membaca Al-Quran. Agar apa? Keluarga kita terjauh dari sihir. Maka satu kekeliruan, tatkala menjelang petang, anak kita kadang-kadang sebagian kita membiarkan anak kita memegang HP, memegang Android, bermain Android. Dibiarkan begitu saja. Setelah sholat maghrib tidak diperintahkan untuk melakukan sholat, orang tua aja diam saja, membiarkan anak-anaknya. Ini adalah satu kejahatan orang tua kepada anak-anak. Satu sifat kedurhakaan orang tua kepada anak-anak adalah membiarkan anak-anaknya berkeliaran di sore hari, membiarkan anak-anaknya tidak sholat maghrib, membiarkan anak-anaknya tidak membaca Al-Quran. Ini adalah satu bentuk kedurhakaan orang tua, dan efeknya pun jelek kepada keluarga tersebut, akan sangat rentan terkena sihir. Ayyuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara cara menangkal sihir adalah diterangkan banyak membaca Al-Quranul Karim. Banyak membaca Al-Quranul Karim. Jangan biarkan rumah anda kaum muslimin wal muslimat, jangan biarkan rumah-rumah kita ini sepi dari bacaan Al-Quran. Pagi hari setelah subuh, sore hari setelah maghrib,
Minimal waktu-waktu ini kita isi rumah kita dengan bacaan Al-Quranul Karim. Ya. Semua anggota keluarga membaca Al-Quranul Karim, mendengarkan bacaan Al-Quranul Karim. Karena kata Rasulullah SAW, setan itu akan lari, ya, akan menjauh dari rumah-rumah yang di dalamnya sering terdengar bacaan Al-Quranul Karim. Ya. Maka Rasulullah juga mengatakan, ya, janganlah engkau menjadikan rumah-rumahmu itu seperti kuburan. Ya. Maknanya apa? Menjadikan rumah seperti kuburan itu, ya, menjadikan rumah tidak pernah digunakan baca Al-Quran, diisi dengan suara-suara yang selain Al-Quran. Ini adalah menjadikan rumah kita ini seperti kuburan. Jadi mohon maaf ayyuhal muslimun wal muslimat, para pemirsa, kalau kita, ya, membiasakan rumah kita seperti itu, tidak membaca Al-Quran di dalamnya, anggota keluarga kita jarang membaca Al-Quran di dalamnya, maka sama saja kita ini tinggal di kuburan, ya, tinggal di kuburan, ya. Barangkali kalau kita ini disuruh tidur di kuburan, ya, takut barangkali, tidak mau barangkali, ya. Walaupun kita diberi selimut yang tebal, kasur yang empuk, ya, kalau disuruh tidur di kuburan kita tidak mau. Tapi kalau rumah kita ini tidak kita ramaikan dengan bacaan Al-Quran, maka Anda telah menjadikan rumah Anda seperti kuburan. Dan itu sangat rentan jin yang jahat, ya, para tukang sihir untuk menyerang kepada kita. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Kemudian diantaranya agar kita selalu bisa dilindungi oleh Allah dari sihir adalah tentunya dengan memperbanyak doa-doa yang maksur yang telah diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayyuhal muslimun wal muslimat, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bagaimana sikap kita? Bagaimana perbuatan kita apabila kita telah melihat ada saudara kita kaum muslimin, ya, kita tidak mengharapkan, kita tidak menginginkan, namun bagaimana kalau benar-benar sihir ini telah menimpa kepada salah seorang dari kaum muslimin? Apakah tetangga kita, apakah teman kita, apakah itu bahkan saudara kita, waliyadzubillah, atau bahkan anak kita, waliyadzubillah. Bagaimana sekarang terapi kita, cara menghilangkan sihir apabila telah merasuki kepada seseorang? Maka para ulama menerangkan ayyuhal muslimun wal muslimat, para pemirsa semuanya, di antara caranya menghilangkan sihir adalah mengeluarkan sihir itu. Kalau memang sihir itu bisa dilihat, kalau memang sihir itu ada wujudnya, ya. Jadi kalau tahu, oh ini disihir, sihirnya diwujudkan dalam sebuah keris, sihirnya diwujudkan dalam sebuah cincin, sihirnya diwujudkan dalam sebuah buntalan, kita tahu sihirnya di situ, maka kita lenyapkan sihir itu dari sekitar orang yang terkena sihir itu. Ya. Jadi fasilitas apa yang digunakan oleh tukang sihir kita lenyapkan, ya, kita bakar, ya, kita hancurkan, ya, seperti itu. Ya. Ini kalau kita bisa melihat sihir itu ada wujudnya, ada bentuknya. Kenapa? Tidak semua sihir ini bisa kita lihat dengan indera kita, ya. Kalau bisa lihat, kita hancurkan itu, kita musnahkan itu. Kemudian yang kedua dikatakan para ulama adalah dengan cara kita membaca ruqyah, ya, bacaan-bacaan tertentu, ya, ruqyah, ya, mantra yang islami, ya, jampi-jampi yang islami, doa-doa yang maksud dari Rasulullah SAW, kita bacakan ruqyah, ya.
kepada orang yang sakit itu, orang yang terkena sihir itu. Lah bagaimana cara meruqyah? Cara meruqyah bisa dibacakan dengan baca Al-Quran, dibacakan Al-Fatihah, ya, dibacakan Al-Fatihah kepada orang itu, ya, sebanyak 3 kali kah atau 7 kali, ya. Kemudian juga dengan doa-doa seperti Rasulullah, ya, mengajarkan kepada kita apabila ada orang yang terkena satu penyakit, maka kita mendoakan as'alullahal azim rabbal arsyil azim, ya. Kita bacakan as'alullahal azim rabbal arsyil azim, dibaca berulang-ulang 7 kali, ya. Atau dengan, ya, kita beristiadah, ya, meminta perlindungan kepada Allah, a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ma uhadziru, ya. Berdoa kepada Allah, ya. Jadi, ya Allah, aku berlindung denganmu ya Allah, dengan kekuasaanmu ya Allah, dari kejelekan yang apa yang aku dapatkan ini, ya. Kemudian apa? Sambil barangkali mengusap tempat yang sakit, diusapnya, dipegangnya tempat yang sakit itu. Jadi ini cara meruqyah, ya, seseorang yang terkena sihir. Kalau orang itu merasakan sakit di daerah tertentu, boleh tatkala kita membacakan doa-doa ini sambil kita pegang daerah sakitnya ini, kita pegang, ya, atau kita usap, ya, diperbolehkan. Kemudian ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, termasuk cara kita menerapi seseorang yang telah terkena sihir adalah mungkin barangkali sebagaimana kata Ibnul Qayyim, dibekam, ya. Jadi cantuk kalau bahasa kita, ya, dibekam. Mana daerah yang sakit itu dibekam. Ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Kemudian di antara terapi-terapi tatkala seseorang terkena sihir adalah dianjurkan orang ini untuk mengonsumsi semisal air zam-zam, ya, air zam-zam atau minyak zaitun, ya, atau kurma ajwa, ya, atau madu. Ini sangat dianjurkan, ya. Jadi orang yang terkena sihir, ya, ini banyak-banyak meminum air zam-zam sambil bertawasul, bertabaruk dengan air zam-zam. Karena apa? Termasuk salah satu benda di dunia ini yang kita boleh bertabaruk dengannya adalah air zam-zam, ya. Maka tatkala seseorang meminum air zam-zam disunahkan untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in, ya. Kita mohon kepada Allah agar penyakit yang menimpa kita ini disembuhkan oleh Allah dengan perantaraan kita meminum air zam-zam. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berbahagia dimanapun Anda berada, barangkali demikian sekilas tentang pandangan Islam terhadap ilmu sihir, bagaimana pandangan Islam di dalam mencegah sihir agar tidak menimpa kepada kita, keluarga kita. Kemudian bagaimana pandangan Islam cara menghilangkan sihir ini dari pengaruhnya. Bagaimana Islam ini, ya, melakukan satu terapi sehingga orang ini bisa terselamatkan dari sihir. Semuanya sudah dijelaskan oleh Islam ini. Semua aturannya sudah diatur di dalam Islam ini. Tinggal kita kaum muslimin belajar, mempelajarinya dan mempraktekkan di dalam kehidupannya setiap harinya. Demikian kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa, materi kita. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, ilmu yang bermanfaat kepada kita. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Insan TV, untuk semua insan. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Insan TV menyampaikan jazakumullah khairan atas dukungan dan donasi pemirsa. Segera download aplikasi Al-Haram melalui Play Store. Kami akan menjelaskan bagaimana cara mendaftar tabungan di aplikasi Al-Haram. Pertama, pilih tab menu layanan. Kemudian akan muncul jendela login. Kemudian klik pada bagian pendaftaran jamaah. Kemudian isilah formulir sesuai data diri Anda secara lengkap. Lalu klik daftar. Kemudian tunggu sampai admin Al-Haram menghubungi Anda untuk konfirmasi pendaftaran akun. Dan kemudian Anda akan mendapatkan nomor rekening dan segera lakukan proses aktivasi. Cara aktivasi akun Al-Haram Tour and Travel pada aplikasi Al-Haram. Setelah Anda mendaftar dan mendapatkan nomor rekening tabungan, segera lakukan proses aktivasi pada jendela login. Kemudian, klik pada bagian aktivasi rekening. Masukkan nomor rekening Anda dan masukkan password Anda. Kemudian, secara otomatis Anda akan dapat melihat dan mengelola akun Anda. Bagaimana cara mengecek saldo pada tabungan Al-Haram Anda? Untuk mengecek saldo, silahkan Anda masuk melalui jendela login. Kemudian, masukkan nomor rekening dan password Anda. Maka, pada layar akan muncul jumlah saldo dan data akun pribadi Anda. Kemudian, pilih pada bagian riwayat transaksi untuk melihat daftar riwayat transaksi Anda. Kemudian, untuk mengubah password, silahkan klik pada bagian ubah password. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Baik saudaraku, tiba saatnya di akhir penghujung perjumpaan kita akan bacakan pertanyaan yang ada. Semoga penjelasan tadi juga para pemirsa paling tidak sudah memiliki gambaran tentang penjelasan seputar sihir. Baik saudaraku, untuk selanjutnya beberapa pertanyaan dari saudara kita yang akan kita sampaikan. Pertama, Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Mas Rizky yang ada di Semarang, ingin bertanya, apakah meminta sesuatu ke orang pintar meskipun dalam suatu barang tersebut tertulis nama Allah termasuk syirik? Dan apakah jika saya bertaubat dosa saya tidak akan diampuni? Mohon jawabannya, penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saudaraku Rizky di Semarang, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Jadi menanyakan sesuatu barang yang hilang kepada seseorang, tanda petik dikatakan orang pintar ya. Orang pintar biasanya kalau kita ini ya di masyarakat kita orang yang punya ya kelebihan ya, daya linuwih ya, iso ngerteni barang sing ora ketero ya, tidak mengetahui barang yang tidak kelihatan, ini dikatakan orang pintar. Jadi dokter itu bukan orang pintar ya, profesor bukan orang pintar ya, tapi orang yang seperti ini dikatakan orang pintar ya. Jadi maka tanda petik orang pintar adalah orang yang di tengah-tengah masyarakat diyakini bisa ya mengembalikan barang-barang yang hilang, mengetahui ya barang-barang yang orang lain tidak mengetahui. Maka saudara Rizky yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan seperti ini ya adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Dan insya Allah nanti penjelasannya di bab setelahnya, setelah ini ya. Jadi Rasulullah SAW pernah mengatakan, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, dukun-dukun, atau tadi dikatakan tanda petik orang pintar ya, kemudian menanyakan nasib kita, barang kita kepada orang itu,
dan kita percaya bahwa apa yang dikatakan ini benar, ya, wa yusaddiqu, dan mengatakan benar, maka apa kata Rasulullah? Faqad kafaru, telah kafir dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kafir dengan Al-Quran, kafir dengan Nabi Muhammad SAW. Sangat berbahaya sekali. Maka tidak boleh, ya, diri-diri kita, kaum muslimin dimanapun Anda berada, ini mendatangi, ya, orang-orang model seperti itu yang mengaku mengetahui yang gaib, mengetahui sesuatu barang yang hilang, ataupun, ya, sesuatu yang secara nalar, ya, tidak masuk akal, kemudian kita datang kepada dia mengaku bisa, mampu, maka semuanya ini tidak diperbolehkan. Ini masuk kepada arraf, orang-orang model ini, ya, kuhana, termasuk dukun, tukang ramal, ya, bukan orang pintar, ya. Itu orang, ya, orang tidak pintar itu. Nek wong Jawa ngarani wong bodoh, ya, wong goblok gitu, ya, bukan orang pintar, ya. Orang pintar tidak seperti itu, ya. Jadi saudara Rizki yang dimuliakan Allah, lah bagaimana sekarang? Dulu kita tidak mengetahui bahwa itu tidak boleh, ternyata dalam Islam itu ternyata hukumnya bisa kufur dalam Islam. Bagaimana? Maka kalau kita sudah terlanjur, ya, mengerjakan sesuatu dan dulu belum mengetahui, maka insya Allah kata Rasulullah, rufi al-qalam an salasin, diangkat pena itu dari 3 golongan manusia, di antaranya al-jahilu hatta ya'lam, orang yang jahil sampai dia mengetahui hukum sesuatu perbuatan. Dan apabila kita bertaubat kepada Allah, insya Allah semua dosa ini akan diampuni oleh Allah, akan dihapus dosanya oleh Allah tatkala kita benar-benar mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudara Rizki, semoga bisa difahami apa yang disampaikan. Baik, demikian Mas Rizki yang ada di Semarang, semoga bermanfaat. Berikutnya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah memang benar santet itu ada seperti paku dalam perut, ular dalam perut? Bagaimana bisa seperti itu saja? Nah, jadi saudara penanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini soal yang terakhir, jawaban yang terakhir. Jadi dikatakan tadi bahwa sihir ini apa? Tadi dikatakan adalah mantra-mantra, jimat-jimat, buntalan-buntalan tertentu, benda-benda tertentu, ya, yang dikirimkan oleh tukang sihir kepada seseorang yang bisa menyakiti hatinya dan tubuhnya, ya. Dilakukan dengan cara apa? Dia mengadakan ritual-ritual khusus, ritual-ritual tertentu untuk memuja setan, ya, untuk bekerja sama dengan setan, seperintah setan, ya. Jadi tukang tukang sihir, ya, ini melakukan semua itu adalah dengan bantuan setan. Jadi apakah santet itu benar terjadi? Benar, benar terjadi, dan itu waqi'iyah, satu fakta, realita, bisa dilihat dengan mata kepala, bisa dipegang dengan tangan kita, ya. Jadi barangkali banyak saudara kita kaum muslimin, ya, yang betul-betul telah menyaksikan sendiri bagaimana di dalam perut, ya, seseorang ini keluar paku, ya. Bahkan bukan paku, silet kadang-kadang ada di perut seseorang. Ini bisa terjadi. Dan itu semua adalah dengan, tadi saya katakan, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan semua itu adalah dengan bantuan-bantuan jin-jin yang jahat, jin-jin yang kafir, setan-setan yang terkutuk, ya. Jadi pertanyaannya apakah ini benar-benar terjadi? Maka jawabannya adalah banyak orang yang sudah membuktikan. Berarti apa? Memang itu benar-benar terjadi. Jadi sihir ini bisa terjadi, bisa tidak terjadi, sesuai dengan masyiatillah, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang ini barangnya bisa dicuri oleh orang lain, barangnya bisa diambil oleh orang lain, keluarganya, tubuh kita bisa
dilukai oleh orang lain, itu juga karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saudara penanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun itu namanya santet, teluh, raja, dan yang lain-lainnya, itu memang bisa mengenai diri-diri manusia dengan ilmu sihir tadi. Jadi demikian jawaban kita, semoga bisa difahami, dan kita akhiri, waktu kita kembalikan kepada Ustadz Abdani. Baik, saudaraku, nampaknya itu yang bisa kami sampaikan, dan di lain waktu insyaallah pertanyaan yang masih ada insyaallah kita sampaikan pada di lain kesempatan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, dan semoga apa yang telah beliau sampaikan menjadikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sebagai penutup mungkin Ustaz ada nasihat kembali untuk pemirsa di rumah. Baik, para pemirsa, jadi dari kesimpulan yang telah kita jelaskan, yang pertama, bahwa sihir adalah merupakan perbuatan yang diharamkan di dalam Islam. Apakah sihir itu yang kaitannya dengan cara mempelajarinya itu dengan kerjasama dengan setan-setan, dengan beribadah kepada setan, ataukah sihir yang mungkin dengan obat-obatan kimia dan yang lainnya, semuanya ini tidak diperkenankan di dalam Islam. Yang kedua, bahwasanya tadi sihir ini ada efeknya, ada pengaruhnya di dalam hidup ini, ya, ada pengaruhnya, ya, bisa memudaratkan kepada manusia, bisa membahayakan kepada manusia. Namun semua bahaya, semua efek-efek sihir ini adalah karena masyiatillah, karena qadha wa qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ayuhal muslimun, tentu sebagaimana kita ingin terhindar dari perbuatan-perbuatan jelek di dunia ini, kita ingin dihindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak kita senangi, dari musibah-musibah, maka kita pun juga ingin tentunya kita ini terhindar dari sihir. Nah, bagaimana cara kita terhindar dari sihir? Tadi sudah kita sampaikan. Mohon kita bisa melakukan apa yang telah diterangkan oleh para ulama, telah dianjurkan oleh para ulama, bagaimana kita bisa mencegah sihir ini tidak mengenai diri kita dan keluarga kita. Yang keempat, karena sihir ini kadang memang benar-benar bisa mengenai diri seseorang, maka tatkala kita melihat saudara kita terkena sihir, tatkala melihat kaum muslimin ini terkena sihir, maka tanpa kita dimintai tolong, ya, sebagaimana kita melihat orang yang terluka, sebagaimana kita melihat orang yang kecelakaan, yang sakit, maka kita pun menjenguknya. Kalau bisa kita memberikan pertolongan kepada saudara kita tersebut. Bagaimana caranya kita memberikan pertolongan kepada orang yang terkena sihir? Maka caranya seperti yang sudah diarahkan oleh para ulama tadi, ya, kita cari mana sihir yang ada di tubuh orang tersebut, kemudian kita bacakan mantra, kemudian kita binasakan sihir itu, ya, kemudian kita ruqyah orang tersebut. Demikianlah kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan diri-diri kita semuanya dijauhkan dari perbuatan sihir, dijauhkan dari terkena sihir, dan kita semuanya bisa menjaga diri kita, keluarga kita, ya, dari semuanya itu. Barangkali demikian Ustadz kesimpulan yang bisa kita sampaikan kepada para pemirsa dimanapun berada. Baik, demikian kami haturkan jazakallahu khairan kepada Ustaz dan juga para pemirsa yang telah bergabung bersama kami. Dan insya Allah kita jumpa kembali di lain kesempatan. Tentunya dalam perjumpaan kita ini kan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Kita akan kembali ke Jakarta. Kita akhiri subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. كمن تدخل